semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Jadi pelatih MU, Ruben Amorim ingin pulangkan ex pemain setan merah ini. Ada informasi menarik seputar manuver Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United. Pelatih asal Portugal itu dilaporkan berencana untuk memulangkan salah satu mantan pemain setan merah. Amorim sudah resmi diangkat menjadi manajer baru Manchester United. Ia ditunjuk menjadi pengganti Erik ten Hag sebagai juru taktik setan merah. Amorim diyakini akan membuat sejumlah perubahan di dalam skuad setan merah. Ia dikabarkan sudah mulai melirik beberapa pemain yang ia rasa bisa memperkuat setan merah. Dilansir Record, ada satu pemain yang sudah masuk dalam radar Amorim. Pemain itu adalah mantan pemain setan merah, Alvaro Carreras. Menurut laporan tersebut, Carreras ingin direkrut Amorim karena ia sangat dibutuhkan di Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, MU memiliki 2 bek kiri pada diri Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Namun kedua bek ini jarang bermain di skuad setan merah karena cedera. Amorim tidak mau situasi ini terus berlanjut dan itulah mengapa ia menginginkan ada bek kiri baru di timnya. Amorim memutuskan untuk menarik kembali Alvaro Carreras ke MU karena ia mengetahui sendiri kualitas sang bek. Sejak awal tahun kemarin, Carreras bermain di Liga Portugal bersama Benfica. Bersama As Aguias, bek asal Spanyol itu menunjukkan penampilan yang apik. Amorim percaya bahwa bek muda berbakat seperti Carreras bisa meningkatkan performa setan merah. Manchester United sendiri bisa memulangkan Carreras dari Benfica dengan leluasa. Mereka punya klausul buyback, di mana mereka bisa memulangkan sang bek di angka 15 juta euro saja. Belum dikontak Amorim untuk gabung tim pelatih MU, Ruud van Nistelrooy Wallace. Ruud van Nistelrooy sendiri mengaku ingin tetap bertahan dan bergabung dengan tim pelatih Amorim nantinya. Namun bagaimana kejelasan masa depan Van Nistelrooy? Dalam wawancaranya seusai laga melawan PAOK, Van Nistelrooy ditanyai kabar terbaru terkait masa depannya. Ia mengaku hingga saat ini ia belum menghubungi Amorim. Saya rasa Ruben saat ini sedang fokus penuh untuk melawan Braga dan saya juga fokus untuk menghadapi Leicester City. Jadi kami sama-sama punya kesibukan saat ini, ibuka Van Nistelrooy. Itu menunjukkan bahwa kami sama-sama fokus dari hari ke hari untuk memaksimalkan potensi kami. Jadi biarkan dia fokus Braga dan saya melawan Leicester, baru kita lihat apa yang terjadi nanti. Lebih lanjut, Van Nistelrooy mengaku tidak terlalu mau memikirkan dan berharap terkait masa depannya di MU. Ia menegaskan bahwa ia fokus untuk menutup lapangan kerja sebagai manajer interim MU dengan kemenangan dan ia tidak mau berpikir lebih jauh lagi. Sejujurnya saya tidak terlalu melihat jauh ke depan. Saya hanya fokus untuk apa yang ada di depan mata saya, yaitu pertandingan terakhir saya sebagai pelatih interim klub ini, ditutupnya. Van Nistelrooy sendiri mengulangi laga melawan Leicester City ini dengan catatan yang sempurna. Pelatih asal Belanda itu tidak kalah meski di 3 laga perdananya sebagai pelatih interim MU dan ia bertekad melanjutkan tren positif tersebut. Manchester United dapat angin segar dalam upaya rekrut Jarrad Brandtwaite. Manchester United mendapatkan dorongan baru dalam upaya merekrut bek Everton, Jarrad Brandtwaite, setelah pernyataan terbaru dari Sean Dyche. Selama jendela transfer musim panas lalu, setan merah mengajukan 2 tawaran untuk bek muda Inggris ini, namun The Toffees menolak karena nilai tawaran tidak mendekati angka 75 juta pound sterling yang mereka tetapkan. Jarrad Brandtwaite merupakan bagian penting dari lini pertahanan Everton, yang musim lalu menjadi salah satu pertahanan terbaik di Premier League. Meski harus menjalani operasi musim panas lalu dan melewatkan 8 pertandingan awal musim, Brandtwaite kini telah pulih sepenuhnya. Namun, ia masih belum masuk tim utama dan lebih sering duduk di bangku cadangan, kala bersaing dengan Michael Keane. Dalam konferensi pers jelang pertandingan Everton melawan West Ham United pada Sabtu 9 November malam WIB, Sean Dyche menyebutkan bahwa setiap pemain memiliki harga dan akan dijual jika tawaran yang masuk sesuai. Komentar ini menjadi sinyal bagi Manchester United bahwa ada peluang untuk mendapatkan Brandtwaite di jendela transfer mendatang, terutama dengan kondisi keuangan Everton yang sedang dalam masa transisi ke pemilik baru, Friedkin Group. Saya tidak tahu rencana mereka, pemilik baru, pemikiran atau perasaan mereka tentang klub saat ini, atau tentang keuangan.
Jadi itu jelas akan menjadi keputusan baru, ujar Daisy. Keputusan saat ini adalah bahwa kemungkinan besar jika seseorang menawar uang yang cukup untuk pemain manapun, lupakan Gerrard, tidak relevan, hanya untuk menyebutkan, Gerrard, pemain manapun di klub ini seperti yang telah Anda lihat selama beberapa jendela terakhir. Jika seseorang menawarkan uang yang cukup maka mereka akan pergi. Man United atasi PAOK, Ruud van Nistelrooy puji dampak Amad Diallo. Manajer sementara Man United, Ruud van Nistelrooy, memberikan pandangan kritis setelah kemenangan 2-0 timnya atas PAOK di Liga Eropa. Dalam wawancaranya dengan TNT Sports, Van Nistelrooy menyampaikan evaluasi terhadap performa Man United, mengakui bahwa tim mengalami kesulitan di babak pertama tetapi menunjukkan peningkatan signifikan di babak kedua. Babak pertama cukup buruk jika saya boleh berbaik hati. Babak kedua lebih baik. Itu jelas, kata Ruud van Nistelrooy, mengomentari perbedaan permainan antara kedua babak tersebut. Salah satu pemain yang mendapat pujian khusus dari Van Nistelrooy adalah Amad Diallo, yang tampil impresif dan berperan penting dalam kemenangan tim. Ia membuat perbedaan hari ini, karena gol-golnya, tetapi ia sangat tajam. Bagus sekali, permainannya bagus. Secara posisi, kami tidak bagus di babak pertama. Kami jauh lebih baik dalam hal itu di babak kedua, ungkap Van Nistelrooy. Ia luar biasa dalam latihan, ia selalu berlatih dengan baik. Van Nistelrooy juga menyinggung penampilan Rasmus Højlund yang menurutnya masih butuh lebih banyak waktu dan dukungan dari tim. Itu tidak cukup terjadi padanya. Di babak kedua kami lebih baik dalam posisi, tetapi beberapa umpan silang tidak tepat sasaran, ujarnya, menggarisbawahi bahwa Højlund masih mencari momen terbaiknya dalam laga ini. Menjelang pertandingan, Van Nistelrooy memberikan motivasi khusus kepada para pemain dengan mengingatkan tentang pentingnya kembali meraih kemenangan di Old Trafford. Saya katakan kepada para pemain sebelum pertandingan bahwa sudah setahun sejak kemenangan Eropa terakhir di Old Trafford. Kami tidak percaya. Sudah waktunya untuk membalikan keadaan, membangun, dan berubah. Ini adalah periode besar bagi klub, jelasnya, mencerminkan betapa pentingnya hasil positif ini bagi kepercayaan diri klub. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.